Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Agus Dwi dari AK18G Prodi Akuntansi Universitas Al-Azhar Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan suatu proposal penelitian yang berjudul Analisa Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Laba pada Perusahaan Food Processing Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dalam proposal penelitian saya, terdiri dari 3 bab. Bab pertama yaitu pendahuluan, bab kedua tinjauan pustaka, dan yang bab ketiga metode penelitian. Kita mulai dari bab pertama, pendahuluan. Dalam bab ini berisi tentang latar belakang, di mana di sini bercerita tentang mengapa saya sebagai peneliti berkeinginan untuk melakukan penelitian seperti yang tercantum pada judul di awal tadi, yaitu tentang profitabilitas atau pertumbuhan laba. Salah satu hal yang paling penting dalam pendirian perusahaan adalah terciptanya laba dari kurun waktu tertentu yang diharapkan terus beranjak naik. Salah satunya karena laba dapat digunakan untuk membiayai pengembangan perusahaan di masa depan. Hal lain lagi adalah pertumbuhan laba ini juga menjadi salah satu indikator yang menyebabkan seorang investor memutuskan untuk berinvestasi. Jika pertumbuhan labanya tinggi, maka perusahaan tersebut dinilai tidak memiliki resiko atau resikonya sangat kecil dalam pembagian dividennya. Dan dalam penelitian ini, saya selaku peneliti memfokuskan pada perusahaan food manufacturing, di mana di Indonesia terdapat beberapa perusahaan yang cukup besar dan cukup lama beroperasi, dan yang terpenting sudah listing di Bursa Efek. Saya ambil contoh dalam pembukaan ini adalah 2 perusahaan besar yang bergerak dalam bidang sejenis, yaitu PT Japfa Convet Indonesia Tbk dan PT Charon Pokpan Indonesia. Kedua perusahaan ini bersaing dalam industri yang sama persis dan memiliki produk sama dan bersaing ketat di perusahaan Indonesia. Japfa yang kita kenal dengan brand So Good dan Charon Pokpan dengan brand Fiesta. Tentunya masih banyak produk lain yang sama dari kedua perusahaan tersebut selain yang saya sebutkan baru saja. Pertumbuhan laba perusahaan Japfa kurun waktu 5 tahun terakhir yang saya hitung dari laporan keuangan mereka sekitar kurang lebihnya 4,47% untuk net profit margin-nya. Untuk PT Charon Pokpan Indonesia yaitu sekitar 6,35% NPM-nya. Hal tersebutlah yang mendorong saya akhirnya ingin mencari tahu lebih tentang pertumbuhan laba pada perusahaan yang sejenis. Selanjutnya, sarana untuk kita melakukan penelitian lebih lanjut tentunya kita harus menggunakan rasio keuangan. Rasio keuangan yang saya gunakan antara lain yaitu rasio solvabilitas, saya menggunakan debt to equity ratio, kemudian rasio likuiditas, saya menggunakan current ratio, kemudian rasio aktivitas, saya menggunakan inventory turnover, kemudian mereka akan menilai tingkat pertumbuhan laba pada rasio profitabilitas. Selanjutnya tentang rumusan masalah. Dalam rumusan masalah penelitian ini saya menilai bahwa rumusan masalahnya adalah pengaruh debt to equity ratio terhadap pertumbuhan laba, kemudian pengaruh current ratio terhadap pertumbuhan laba, kemudian yang ketiga pengaruh inventory turnover terhadap pertumbuhan laba. Lalu dari rumusan masalah tadi akan berkembang menjadi pertanyaan penelitian. Pertanyaannya adalah apakah debt to equity ratio berpengaruh terhadap pertumbuhan laba dan apakah current ratio berpengaruh terhadap pertumbuhan laba, dan yang terakhir apakah inventory turnover berpengaruh terhadap pertumbuhan laba. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisa dan menguji pengaruh dari debt to equity ratio, current ratio, dan inventory turnover
terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan food processing manufaktur khususnya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Manfaat penelitian ini yaitu terdiri dari dua jenis, manfaat teoritis dan manfaat teknis. Pada manfaat teoritis, saya berharap punya kontribusi positif dalam perkembangan ilmu akuntansi di Indonesia, kemudian menjadi pelengkap kajian teoritis dan sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya. Pada penelitian teknis, harapan saya adalah bagi para peminat investasi dalam membuat keputusan berinvestasi di Bursa Efek dapat dijadikan suatu acuan. Kemudian bagi masyarakat dan komunitas bisnis terkait upaya suatu entitas bisnis dalam mengelola perusahaan untuk memaksimalkan pertumbuhan laba. Di poin terakhir, bab 1 ini kita membahas tentang sistematika penulisan. Yang menjadi pokok bahasan antara lain yaitu judul, kemudian bab 1 pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Kemudian di bab 2 tentang tinjauan pustaka, dimulai dari landasan teori, penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis, kemudian kerangka berpikir. Dan di bab yang ketiga tentang metodologi penelitian, jenis penelitian, operasionalisasi variabel, jenis dan data sumber data, jenis dan sumber datanya, kemudian pengujian hipotesis. Kita lanjut ke bab yang kedua. Di bab yang kedua ini, untuk yang pertama kali, kita akan membahas tentang landasan teorinya, di mana rasio keuangan yang kita gunakan sebagai alat untuk menilai kinerja suatu perusahaan berdasarkan perbandingan data keuangan yang terdapat pada pos-pos laporan keuangan. Rumus-rumus rasio keuangan tersebut antara lain adalah debt to equity ratio, itu rumusnya total liabilitas dibagi dengan total ekuitas. Current ratio, yaitu rasio atas aset lancar dibagi dengan liabilitas lancar. Kemudian inventory turnover, yaitu HPP, dibagi dengan rata-rata persediaan. Kemudian pertumbuhan laba, yaitu diperoleh dari rumus laba tahun berjalan dikurangi dengan laba tahun sebelumnya dibagi dengan laba tahun sebelumnya. Kemudian dalam bab kedua yaitu tentang penelitian terdahulu. Saya mengambil kurang lebihnya 4 penelitian terdahulu untuk menjadi panduan dalam penelitian saya saat ini. Yang pertama, penelitian dari Ninin, Non Ayu Salmaha, dan Sri Ermeila melakukan penelitian dengan judul Determinan Pertumbuhan Laba Perusahaan Perdagangan Eceran berdasarkan rasio keuangan di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini menyatakan bahwa current ratio itu berpengaruh positif terhadap laba perusahaan. Kemudian ada Isnaniyah Laili Khatmi Safitri tahun 2016. Judul penelitiannya pengaruh rasio keuangan terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan manufaktur sektor industri konsumsi yang terdaftar di BEI. Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa debt to asset ratio, inventory turnover itu berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan laba perusahaan. Kemudian yang ketiga ada Agustina tahun 2016 yang berjudul Analisa Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Laba dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderating pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, menyatakan bahwa berdasarkan hasil penelitian tersebut, current ratio, debt, leverage, dan sales berpengaruh terhadap pertumbuhan laba, namun secara parsial. Hanya tingkat penjualan yang berpengaruh terhadap pertumbuhan labanya. Dan yang terakhir, saya ambil acuan dari Ade Gunawan dan Sri Fitriwahyuni tahun 2013 dengan judul Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Pertumbuhan Laba pada Perusahaan Perdagangan di Indonesia.
Berdasarkan hasil penelitiannya, secara simultan diketahui bahwa inventory turnover, current ratio, dan debt to equity ratio berpengaruh sangat signifikan terhadap pertumbuhan laba. Lanjut kita ke pengembangan hipotesis. Dalam pengujian hipotesis ini, saya sangat berharap bahwa yang pertama, debt to equity ratio memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan laba. Kemudian hipotesis yang kedua, current ratio memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan laba. Dan yang ketiga, inventory turnover memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan laba. Selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Kerangka berpikir ini terdiri atas debt to equity ratio, current ratio, kemudian inventory turnover selaku variabel bebas, kemudian terdapat variabel tidak bebasnya atau variabel terikat yaitu pertumbuhan laba. Bab 3, metode penelitian. Jenis penelitian, populasi, dan sampel. Jenis penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif dengan hubungan kausal antar variabelnya. Tujuannya yaitu memberikan penjelasan, menguji hubungan antara fenomena dan kasualitas dari variabel-variabel yang kami gunakan. Populasi dan sampel. Populasinya yaitu perusahaan food processing manufaktur yang terdaftar di BEI rentang 2015 sampai 2019. Sampelnya perusahaan food processing manufaktur yang bergerak dalam bidang pengolahan daging sapi dan daging ayam yang terdaftar di BEI rentang 2015 hingga 2019. Kemudian di sini saya sajikan tabel operasionalisasi variabel. Tabel ini berisi tentang definisi konseptual, indikator, instrumen, parameter, dan rasio apa yang kita pakai. Oke, yang pertama adalah current ratio. Current ratio itu merupakan alat untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangan jangka pendeknya. Lalu inventory turnover itu perputaran persediaan. Jika semakin tinggi, maka perputaran persediaan itu dinilainya semakin efektif. Dan sebaliknya, jika perputaran persediaan rendah menunjukkan pengendalian atas persediaan suatu perusahaan tersebut sangat kurang efektif. Kemudian debt to equity ratio. Debt to equity ratio itu adalah rasio keuangan yang berguna untuk mengetahui perbandingan antara hutang dan modal yang dimiliki perusahaan, sehingga dapat dianalisa kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka panjangnya. Ketiga variabel independen tersebut memiliki instrumen dari laporan keuangan tahunan perusahaan yang saya dapatkan dari website Bursa Efek Indonesia. Kemudian sebagai variabel dependennya yaitu pertumbuhan laba, di mana pertumbuhan laba ini merupakan perubahan persentase kenaikan laba yang diperoleh oleh perusahaan. Sama instrumennya yaitu dari laporan keuangan tahunan perusahaan. Dan yang terakhir dari bab 3 ini yaitu tentang jenis dan sumber data. Jenis dan sumber datanya adalah jenis data sekunder. Sumber datanya laporan keuangan perusahaan food processing manufaktur di BEI yang dikhususkan dalam industri pengolahan daging ayam dan daging sapi. Kemudian metode analisis datanya saya menggunakan analisis regresi berganda dan uji asumsi klasik. Ada dua uji yang saya gunakan, yaitu uji normalitas dan multikolinearitas. Uji normalitas saya gunakan untuk melihat nilai residu yang terdistribusi secara normal ataukah yang sebaliknya. Dan untuk yang multikolinearitas,
itu digunakan untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebasnya. Karena jika terdapat korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebasnya, maka diindikasikan hubungan antar variabel bebas dengan variabel terikatnya akan terganggu. Maka akan menghasilkan hipotesis yang kemungkinan akan berbeda. Kemudian metode pengujian hipotesisnya saya menggunakan uji T. Uji hipotesis merupakan metode pembuktian empiris untuk mengkonfirmasi atau menolak sebuah opini ataupun asumsi dengan menggunakan data sampel. Pada penelitian ini, saya menggunakan uji T-nya yaitu one sample test. Dan one sample test ini digunakan apabila sampel yang saya gunakan kurang dari 30 dan simpangan bakunya tidak diketahui. Demikianlah presentasi dari saya mengenai penelitian pada perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang food processing. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.